Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Growth-Vismed. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kapasitor. Apa itu kapasitor? Kapasitor adalah komponen elektronik yang dapat menyimpan dan melepaskan energi listrik dalam bentuk medan listrik antara dua konduktor yang terpisah, yang disebut sebagai plat kapasitor. Coba perhatikan gambar ini menunjukkan struktur dasar kapasitor yang terdiri dari dua plat konduktor dan bahan dielektrik yang ada di tengahnya ini ya. Di sini juga terlihat simbol kapasitor. Ini simbol kapasitor dalam rangkaian elektronika. Fungsi utama dari kapasitor itu penyimpan muatan atau storage. Coba perhatikan, di sini ada ilustrasi proses charging atau pengisian, di mana elektron mengalir dari sumber tegangan yaitu baterai dan tersimpan di dalam plat. Plat ini tadi namanya apa? Plat kapasitor. Kemudian coba perhatikan gambar ini saat pelepasan atau discharging. Menggambarkan salah satu fungsi utamanya, yaitu melepaskan muatan ya atau discharging. Energi yang tersimpan di kapasitor digunakan untuk menyalakan lampu. Bahkan setelah baterai dilepaskan, menunjukkan kemampuannya sebagai penyimpan energi sementara. Jadi, fungsi dari kapasitor atau kegunaannya yaitu sebagai filter jatuh daya, kopling sinyal, penala radio, dan juga timer. Menghitung kapasitansi dengan rumus C sama dengan Q/V. Rumus itu muncul dari sebuah hal yang terjadi atau dari konsep, dari prinsip ya. Rumus ini itu ada karena adanya sebuah percobaan ini. Jadi coba perhatikan untuk mencari C sama dengan Q/V, di mana C itu sendiri adalah kapasitansi, satuannya farad atau simbolnya F, P adalah muatan listrik, kolom satuannya C, V beda potensial atau tegangan, volt simbolnya V. Coba perhatikan ini. Untuk mencari besarnya kapasitansi, rumusnya adalah Q, yaitu muatan yang dibagi dengan sumber tegangan. Kemudian untuk rumus tambahan kapasitor keping sejajar, rumusnya adalah C sama dengan epsilon kali A per D. Epsilon itu permitivitas dielektrik. Permitivitas dielektrik itu adalah sebuah konstanta. Dia punya nilai yaitu 8,85 dikali 10 pangkat min 12. Satuannya adalah kolom pangkat 2 per Newton meter pangkat 2. Jadi itu sebuah konstanta yang sudah ada ketetapannya. Kemudian A itu apa? A itu adalah ini, luas dari plat.
luas dari plat. Luasnya berapa gitu. Kemudian dibagi dengan D. D itu apa? Jarak antar plat. Maka didapatkan C-nya. Seperti itu. Jenis-jenis kapasitor, ada kapasitor keramik. Ciri-cirinya adalah kecil, murah, stabil untuk frekuensi tinggi. Kemudian kapasitor elektronik. Kapasitansinya besar, polar, plus dan min. Kapasitor film. Stabilitas stunning, stabilis kecil tapi mahal. Kapasitor film. Presisi tinggi, toleransinya rendah. Kapasitor tantalum, stabilitas tinggi, ukuran kecil, mahal. Kapasitor variabel, nilai dapat diubah untuk tuning frekuensi radio. Contoh soal kapasitor dan pembahasan. Sebuah kapasitor keping sejajar dihubungkan dengan sumber tegangan 10 volt. Jika kapasitor tersebut menyimpan muatan listrik sebesar 50 mikrokolom, berapakah nilai kapasitansi C dari kapasitor tersebut? V sama dengan 10 volt, Q-nya 50 mikrokolom. Pembahasan. Diketahui V-nya sama dengan 10 volt, kemudian Q-nya 50 mikrokolom sama dengan 50 kali 10 pangkat min 6 kolom. Ditanya C, rumusnya adalah C sama dengan Q per V. Dimasukkan saja 50 kali 10 pangkat min 6 kolom per 10 volt. C sama dengan 5 kali 10 pangkat min 6 farad, atau 10 pangkat min 6-nya dirubah menjadi mikro, jadinya 5 mikrofarad. Contoh soal kapasitor keping sejajar. Sebuah kapasitor keping sejajar memiliki luas tiang keping A sebesar 4 kali 10 pangkat min 4 meter pangkat 2. Jarak antar kedua keping D-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 3 meter. Jika permitivitas vakum atau epsilon 0 sama dengan 8,85 kali 10 pangkat min 12 farad per M, berapakah kapasitansi C kapasitor tersebut? Ya, di sini sudah jelas A-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 4 meter pangkat 2, kemudian di sini ada epsilon 0, D-nya itu adalah jarak antara kedua keping. Diketahui A sama dengan 4 kali 10 pangkat min 4 meter pangkat 2, D-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 3 meter, epsilon 0 8,85 kali 10 pangkat min 12 farad per meter. Rumusnya adalah epsilon 0 dikali A per D. Ditanya adalah C atau kapasitansinya. Dimasukkan ke dalam persamaan sehingga didapatkan hasil akhir adalah 17,70 kali 10 pangkat min 13. Di sini ada perubahan ya. Ini komanya digeser jadi 1,77 dikali 10 pangkat 1 ya, dikali 10 pangkat min 13, sehingga jadinya adalah 10 pangkat min 12, atau bisa ditulis 1,77 pikofarad. Piko itu adalah 10 pangkat min 12. Disubstitusi, diganti ya. Sehingga kapasitansi kapasitor menjadi 1,77 kali 10 pangkat min 12 farad atau 1,77 pikofarad. Terima kasih untuk perhatiannya.
Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.